Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat software semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 206-210. Lin Wanying juga tersenyum dan berkata, "Saya khawatir Anda tidak tahu, Ye Junlin. Setelah Tuan Lu Nangxuan mengambil alih perusahaan, gaji dan tunjangan karyawan telah meningkat pesat. Bagi saya, Wakil Presiden, aku juga meningkat 30%. Kamu bisa menghitung sendiri berapa uangnya." "Benar? Lihat keberaniannya. Bisakah kamu membandingkannya dengan dia sebelumnya?" Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Apakah dia tidak tahu tentang peningkatan kesejahteraan? Apakah dia mengaturnya sendiri? Lin Wanying dengan berani mengangkat dagu Ye Junlin, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Ye yang terkasih, saya tidak takut malu. Ketika saya menjadi sekretaris Anda, saya mengaku kepada Anda, tetapi Anda menolak saya. Apakah Anda menyesalinya sekarang? Apakah menurut Anda Li Ziran lebih baik dari saya?" Ye Junlin tersenyum, "Tentu saja dia lebih baik dari Anda. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan dia?" Lin Wanying tertawa dan berkata, "Ye Junlin juga memperlakukan Li Ziran sebagai harta. Dia bangkrut. Tapi dia baru saja mendapatkan investasi." Ye Junlin sangat yakin bahwa kemampuan Li Ziran hanyalah kurangnya kesempatan. Dia sekarang memberi Li Zi kesempatan. Hahaha. Begitu investasi disebutkan, puluhan orang yang hadir tertawa. "Kamu Junlin, kamu benar-benar menghibur kami. Apakah kamu tidak tahu perusahaan mana yang berinvestasi di Li Ziran? Ini grup Junlin kami, meskipun investasi telah diselesaikan oleh Tuan Lu. Prosedur yang harus kami lalui sangat panjang. Bagi kebanyakan orang, misalnya, Wakil Presiden Lin harus menandatangani, dan investasi akhir ditentukan oleh Lao Wei dari Departemen Keuangan. Sekarang uang untuk investasi lanjutan belum tiba, tetapi ada di tangan Presiden Lin dan Lao Wei." Semua orang tertawa di jalan. Lin Wanying bahkan menunjuk ke hidung Ye Junlin dan berkata, "Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya, kami memiliki keputusan akhir tentang investasi di Li Ziran. Kami dapat menarik modal kapan saja, atau uangnya tidak akan pernah ada, atau kami menggunakan beberapa trik kecil, tidak hanya menarik semua dana. Li Ziran harus membayar kompensasi." Wang Qianfan menepuk bahu Ye Junlin. "Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu sombong? Nasib kamu dan Li Ziran ada di tangan kami." "Ya, Ye Junlin, kamu harus mendengarkan kami dengan patuh malam ini. Jika tidak, kamu dan Li Ziran tidak akan melakukan apa-apa di Suzhou dan Hangzhou, tempat tinggal." Song Yuliang tersenyum sombong. "Apakah kamu mengancamku?" Ye Junlin benar-benar ingin tertawa. "Awalnya, saya ingin mengetahui para pengkhianat ini satu persatu besok, tetapi saya tidak menyangka kelompok itu akan datang hari ini. Tentu saja, selama saya mengucapkan sepatah kata pun, saya akan segera menarik modalnya. Li Ziran juga akan masuk daftar hitam, dan tidak ada yang berani berinvestasi. Pada akhirnya, perusahaan hanya akan bangkrut." Lin Wanying sangat mendominasi. "Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk melepaskan Ziran?" tanya Ye Junlin. Lin Wanying berdiri selangkah demi selangkah, berjalan ke mobil sampahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Ini sangat sederhana. Selama Anda mendengarkan kami, biarkan Li Ziran pergi." Setelah mengatakan itu, Lin Wanying mengambil sebotol sampahnya. Bang, tiba-tiba gabus terbuka. Lin Wanying mengarahkan mulut botol ke arah Ye Junlin. Cairan sampahnya menyembur ke arah Ye Junlin. Yang lainnya mengikuti. Semua orang mengambil sampahnya. Bang, bang, setelah gabus beterbangan, semua orang mengocok sampahnya dengan kuat, dan cairan itu menyembur ke arah Ye Junlin. Lusinan botol sampahnya disemprotkan bersama seperti hujan, membuat Ye Junlin basah kuyup. Dia juga akhirnya tahu untuk apa sampahnya di gerbong makan itu. Itu digunakan oleh semua orang untuk menghina dia. Hahaha, tawa nakal semua orang dan suara sampahnya menyembur bersamaan. Pada saat ini, kebencian yang terkumpul oleh semua orang selama 6 tahun dilepaskan. Ye Junlin seperti mainan yang disia-siakan semua orang.
Itu digunakan sebagai sarana ventilasi. Segera lusinan botol sampahnya disemprotkan ke Ye Junlin. Ye Junlin seperti sedang mandi, dia tidak peduli. Karena dia akan menyelesaikan akun lama dan baru besok. Besok orang-orang ini akan tahu apa itu kekejaman. Song Yuliang masih belum merasa puas, jadi dia berteriak pada Ye Junlin, "Kemarilah, berlutut, dan jilat sepatu kulit kakekku sampai bersih." Zhang Zhaofei, Xiao Yilong dan yang lainnya merentangkan sepatu kulit mereka satu demi satu. Ye Junlin diminta untuk menjilat banyak sampahnya. Ye Junlin tidak menanggapi. Wang Qianfan mencibir dan berkata, "Lihatlah betapa pengecutnya kamu sekarang, kamu bisa melawan sedikit saja, di mana sikap sombongmu? 6 tahun lalu, menggertakmu lagi," Lu Wanxing berkata sambil tersenyum, "Kamu Junlin sekarang, selama kamu berlutut dan biarkan aku menunggangimu di sekitar kotak ini, aku berjanji tidak akan pernah mempermalukan Li Ziran lagi." Ye Junlin berdiri diam. Bagi semua orang, tampaknya dia ragu-ragu. "Berlutut cepat? Apakah kamu ingin plum diwarnai? Kamu Junlin, kamu harus mengenali kenyataan. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu ditakdirkan untuk berlutut di depan orang lain." Teriak semua orang. Lin Wanying melingkarkan tangannya di dadanya dan menatap Ye Junlin dengan merendahkan, "Kamu Junlin hanya perlu kamu melakukan apa yang aku katakan, segera." Dalam hati Lin Wanying, hanya dengan menginjak Ye Junlin di bawah kakinya dia bisa puas. Bagaimanapun, dia hanya seorang sekretaris kecil saat itu, dan dia dipecat oleh Ye Junlin. "Kalian sudah cukup." Pada saat ini, seorang wanita berdiri dan menghentikan semua orang. Ye Junlin mengenal gadis ini, itu adalah He Tiantian, magang yang dia pilih secara khusus saat itu, dengan kualitas profesional yang sangat baik. Sekarang He Tiantian adalah pemimpin tim dari Departemen Keuangan. Dia selalu berterima kasih kepada Ye Junlin. "Apakah Anda semua sudah melupakan Tuan Ye, jika Tuan Ye tidak merekrut Anda saat itu? Apakah Anda akan berada di tempat Anda hari ini?" Berkata dengan keras, "HMPH, He Tiantian, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak membencinya. Pergi bekerja besok, pergilah mengundurkan diri." Wei Guangliang, Menteri Keuangan, berkata dengan marah. "Iya, kamu dipecat." Bahkan Lin Wanying angkat bicara. He Tiantian menangis. Dia hanya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Dia dipecat. Melihat He Tiantian menangis, Lin Wanying berkata dengan dingin, "Lupakan saja. Aku tidak punya pikiran, aku harus kembali dan mempersiapkan upacara pergantian nama besok." Sebelum dia pergi, dia mencibir pada Ye Junlin. "Jangan khawatir. Ye Junlin, bisnis kita tidak akan berakhir begitu cepat. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku berjanji akan mempermalukan Li Ziran." Sue Ti mengeluarkan 2 gumpalan uang dari tas tangannya dan melemparkannya ke wajah Ye Junlin. "Tagihannya akan diselesaikan nanti, dan sisanya akan menjadi sedekah untukmu, pengemis bau." Hahaha, yang lain tertawa terbahak-bahak. Hari ini benar-benar sangat menyegarkan, hanya Ye Junlin dan He Tiantian yang menangis di dalam kotak. "Apakah kamu menyesalinya?" tanya Ye Junlin. He Tiantian menyeka air matanya, dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak menyesalinya. Jangan lihat kemakmuran mereka sekarang, saya tidak tahu berapa banyak kesepakatan gelap yang mereka buat untuk sampai ke sini, saya sudah lama malu bersama mereka." Melihat penampilan He Tiantian yang keras kepala, Ye Junlin mengangguk puas, "Jangan khawatir, tidak ada yang akan memecatmu, kamu datang bekerja dengan normal besok, pada saat ini." He Tiantian sepertinya melihat hari pertama 6 tahun yang lalu. Junlin, "Oke, Tuan Ye, saya akan," kata He Tiantian. Setelah meninggalkan hotel, Lin Wanying dan yang lainnya sangat senang. "Keren sekali. Siapa sangka suatu hari Ye Junlin akan dimainkan oleh kita seperti ini." "Iya, sangat keren," Lin Wanying memerintahkan. "Semuanya kembali dan bersiaplah dengan baik." "Junlin? Tidak, grup Yunting akan menjadi grup bernilai miliaran dolar, prospek pengembangan kami sangat cerah."
Dimengerti, semua orang membayangkan masa depan yang cerah. Di malam hari, Ye Junlin kembali ke rumah. Li Ziran menatapnya dengan sedih. Aku tahu segalanya, mereka mengirimiku videonya. Ternyata Wang Qianfan dan yang lainnya baru saja merekam adegan penyemprotan sampahnya dan mengirimkannya ke Li Ziran. Melihat Ye Junlin yang tak berdaya di video tersebut, Li Ziran hampir menangis. Saya mendengar bahwa Anda rela dihina karena saya rela dihina. Saya tidak berguna. Tetapi grup Junlin berinvestasi, mereka mengendalikan garis hidup saya. Li Ziran sangat menyalahkan dirinya sendiri. Ye Junlin tersenyum, istri saya baik-baik saja, mereka akan mendapat pembalasan. Saya akan mandi dulu, bantu saya menyiapkan satu set pakaian baru, dan besok saya akan pergi untuk melihat upacara penggantian nama grup Junlin. Kata Ye Junlin, oke. Li Ziran menatap punggung Ye Junlin dan bersumpah untuk tidak membiarkannya menderita lagi. Keesokan harinya, gedung grup Junlin, He Tiantian datang bekerja seperti biasa. Begitu dia memasuki pintu, seseorang dari Departemen SDM menyerahkan surat pemecatan kepada He Tiantian. He Tiantian pergi ke akuntansi untuk melunasi gaji, dan kemudian kamu bisa pergi, kamu telah mengundurkan diri. He Tiantian tertegun sejenak, dia awalnya mengira Ye Junlin telah mengatur segalanya. Tapi sekarang sepertinya Ye Junlin hanya berbicara. Selain itu, dia baru saja keluar dari penjara dan bahkan menahan Li Ziran. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk melindunginya? Tapi dia tidak menyalahkan Ye Junlin. Dia tidak menyesali apa yang dia katakan tadi malam. Setelah He Tiantian datang ke penyelesaian keuangan, dia pergi ke Departemen Personalia untuk menjalani prosedur pemecatan. Berjalan masuk perusahaan, ada desas-desus di mana-mana. Ternyata He Tiantian tidak hanya mengundurkan diri, tetapi dia juga dituduh bermain-main dengan pria tua dan merusak citra perusahaan. Wanita seperti ini terlihat seperti gadis murni di permukaan, tapi dia telah ditiduri oleh pria tua yang tak terhitung jumlahnya di belakang punggungnya. Iya, saya telah berpura-pura tidak bersalah, faktanya, dia bajingan. Aku juga mendengar bahwa dia melahirkan 3 lelaki tua pada saat yang sama, sayang sekali. Ketika He Tiantian pergi, dia mendengar segala macam hinaan yang keras. Dia tidak bisa menahan air mata lagi, dan dia menangis. Lin Wanying dan yang lainnya yang berada di pintu masuk lift saat itu melihat dan mencibir. Maksudku, aku membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Yang lain juga terlihat sombong. He Tiantian menundukkan kepalanya dan berlari keluar dari perusahaan. Bang, dia menabrak seseorang. He Tiantian mendongak dan melihat bahwa itu adalah Ye Junlin. Apa yang terjadi? Mereka memecatmu? Tanya Ye Junlin. He Tiantian mengangguk. Oke, kalau begitu kamu ikut aku, dan aku akan mencari keadilan untukmu. Kata Ye Junlin. He Tiantian ragu-ragu, apakah kamu percaya padaku atau tidak? Mata Ye Junlin mendominasi. Percaya, He Tiantian berusaha sekuat tenaga. Karena dia tidak punya apa-apa, dia sebaiknya mencobanya. Bagaimana jika berhasil? Upacara pergantian nama berlangsung pada pukul 10. Semua eksekutif puncak grup Junlin akan mengadakan rapat pada pukul 8.10. Itu secara pribadi dipandu oleh Dalu Nangsuan lama yang baru dari grup Junlin. Di ruang pertemuan, Lin Wanying dan yang lainnya sudah menunggu dengan cemas. Lin Wanying mengeluarkan cermin rias untuk melihat bagaimana riasannya terlihat. Sweetie, lihat pakaianku, apakah kamu baik-baik saja? Lin Wanying juga meminta Sweetie untuk merapikan pakaiannya. Yang lain juga merawat diri mereka sendiri. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya semua orang melihat bos misterius ini, dan mereka semua ingin membuat kesan yang baik. Bahkan Lin Wanying siap mengorbankan tubuhnya. Dia harus mengalahkan bos misterius ini. Mengapa dia bisa mencapai posisi wakil presiden? Selain kuat, bahkan Hua Tianhai dan Xiao Tianlong pernah tidur dengan mereka. Ini adalah metode superiornya yang biasa. Di ruang konferensi,
Lebih dari 100 eksekutif King's Landing Group telah berkumpul dan menunggu dalam diam. Saat langkah kaki terdengar di koridor, semua orang menjadi gugup. Dikelilingi oleh beberapa asisten sekretaris, seorang pemuda berkacamata datang ke ruang pertemuan. Semua eksekutif berdiri. Setelah Qilin tiba, dia melepas kacamatanya dan memukau penonton. Terlalu muda, bukankah dikabarkan bahwa Lu Nangxuan adalah paman Lu Yunting? Ini adalah saudara saya, memang. Qilin baru berusia 20 tahun ini. Mata Lin Wanying menjadi cerah. Tak disangka, presiden baru itu ternyata daging segar. Dia memiliki pengalaman terbaik dalam menangani daging segar semacam ini. Selama saya melepaskan sedikit pesona, daging segar kecil ini tidak bisa menahannya. Jangan melihat usia Qilin yang masih muda, tapi dia mendominasi. Dengan pandangan sekilas, semua orang ketakutan. Semuanya duduk, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lu Nangxuan. Saya membeli King's Landing Group dan Yis Group dari keluarga Xiao, dan sekarang saya adalah penjabat presiden dari kedua grup tersebut. Setelah Qilin menyelesaikan perkenalan, Lin Wanying segera berkata, "Tuan Lu tidak tahu isi rapat hari ini, tolong beri saya instruksi." Semua orang bertanya-tanya mengapa tiba-tiba ada rapat. Qilin tersenyum, "Jangan khawatir, tunggu saja." Lin Wanying bertanya dengan rasa ingin tahu. Menunggu seseorang? Apakah maksud bos Lu masih ada seseorang yang datang ke pertemuan? Qilin mengangguk, tentu saja. Bukankah aku mengatakannya itu? Saya hanya penjabat presiden, artinya, saya akan muncul untuk segala sesuatu tentang grup Yunting di masa depan. Song Yuliang, Menteri Hukum, bertanya, mungkinkah grup Yunting memiliki master sejati di belakang adegan? Qilin tersenyum dan berkata, "Ya, pintar, terus terang. Aku juga bekerja untuk master." Semua orang tersentak. Hanya satu Lu Nangxuan yang merebut semuanya dari keluarga Xiao. Seberapa kuat tuannya? Lin Wanying segera bertanya. Mungkinkah orang yang dikatakan Tuan Lu sedang menunggu adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan kita? Iya, benar, pertemuan ini diadakan olehnya. Dia akan segera datang. Kata Qilin. Semua orang menjadi semakin gugup. Siapa tuan baru ini? 1 menit saat ini seperti 1 abad. Ada suara di koridor, dan semua orang menjadi semakin gugup. Setelah pintu di ruang konferensi dibuka, orang yang masuk ternyata adalah He Tiantian. Bahkan Qilin tertegun, siapa ini? Ketika yang lain melihat He Tiantian, mereka akan meledak. Secara khusus, Lao Wei, kepala Departemen Keuangan, segera berkata dengan marah, "He Tiantian, apa yang kamu lakukan? Ini ruang konferensi tingkat tinggi perusahaan. Apa yang kamu lakukan di sini?" Seorang karyawan kecil yang dipecat. Lin Wanying juga sangat marah. "Ya, kamu datang ke sini apa? Disinilah kamu seharusnya berada. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini?" "Aku memintanya untuk datang." Pada saat ini, suara laki-laki datang. Di antara ratusan pasang mata, Ye Junlin muncul. Dia dan He Tiantian memasuki ruang pertemuan bersama. "Kamu Junlin? Apa maksudmu? Kesinilah kamu harus datang." Lin Wanying marah. Dia menunjuk ke kepala Departemen Keamanan dan mengutuk. "Bagaimana Anda melakukan pekerjaan keamanan Anda? Anda memasukkan semua hal lain ke dalam perusahaan, dan Anda datang ke ruang konferensi tingkat tinggi. Apa yang kamu lakukan di sini?" "He Tiantian, apakah kamu menggunakan Ye Junlin sebagai pendukungmu? Dia sia-sia." Song Yuliang, Zhang Zhaofei dan yang lainnya sangat marah. "Bagaimana jika saya bertemu Lu Nangxuan? Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga sepanjang hidup mereka." Saya melihat Ye Junlin berjalan ke depan ruang konferensi, di mana Qilin berada. Qilin melangkah ke samping dengan hormat, dan berkata dengan hormat, "Apakah kamu di sini?" Ye Junlin duduk di kursi dengan kaki bertumpu di meja konferensi. Dia tertawa dan berkata, "Anda bertanya mengapa saya di sini? Saya di sini untuk rapat." Qilin berkata di sampingnya, "Lapor ke Master, semua 107 eksekutif senior grup Junlin telah tiba.
tolong beri instruksi. Boom, tanpa henti, begitu Qilin mengucapkan kata-kata ini. Boom boom boom, semua orang sepertinya disambar petir. Bagian luarnya hangus dan bagian dalamnya empuk, dan jiwa mereka akan tercabik-cabik. Ye Junlin adalah master dari grup Junlin. He Tiantian mengerutkan kening, otaknya berhenti berfungsi. Lin Wanying, yang sangat dekat dengan Ye Junlin, tiba-tiba mengalami serangan jantung, napasnya berhenti, wajahnya pucat, seperti orang mati berjalan. Xiao Yilong tertegun, Wang Qianfan tertegun, Sui Ti tertegun, Zhang Zhaofei tertegun. Semua orang yang hadir tercengang ke atas. Siapa sangka pemilik baru grup Junlin adalah Ye Junlin. Bukankah dia baru saja keluar dari penjara? Bukankah seharusnya tidak ada apa-apa? Mengapa bisa mengakuisisi grup Junlin? Saat ini, Lin Wanying dan yang lainnya mengerti. Lu Nangxuan tidak ada hubungannya dengan Lu Yunting. Alasan grup Junlin berganti nama menjadi grup Yunting adalah karena Ye Junlin ingin memperingati Lu Yunting. Juga karena Ye Junlin, orang tua Lu Yunting tinggal di sebuah rumah besar yang bernilai ratusan juta. Grup Junlin berinvestasi di Liziran meskipun kamar dagang Suzhou Hangzhou memberlakukan larangan bisnis, karena dia mengendalikan grup Junlin. Saat ini, semua keraguan dengan mudah diselesaikan. Tidak ada yang mengharapkan identitas pemilik baru. Karena Ye Junlin paling tidak mungkin menjadi milik orang ini. Setelah Ye Junlin melirik Lin Wanying dan yang lainnya, dia tersenyum dan berkata, "Hai semuanya, kita bertemu lagi." Memikirkan semua penghinaan terhadap Ye Junlin tadi malam, Song Yuliang yang sudah tua pingsan dengan erangan, dengan keras. Wang Qianfan dan Xiao Yilong gemetar ketakutan. Selangkangan mereka basah. Ada genangan air di tanah, dan masih mengepul. Kencing, takut buang air kecil, Zhang Zhaofei, Lao Wei dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka pingsan di kursi mereka, tidak mampu mengangkat kekuatan apapun dari tubuh mereka. Sui Ti berteriak ketakutan. Adapun Lin Wanying melihat Ye Junlin menatapnya sepanjang waktu, dia tidak bisa lagi menahan tekanan yang kuat ini. Hatinya manis, dan dia memuntahkan darah. Setiap orang yang berpartisipasi dalam rencana tersebut memiliki reaksi ini tadi malam. Yang lain sangat bingung. Bahkan Qilin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ye Junlin perlahan mengeluarkan sebatang rokok, dan Qilin segera menyalakannya. Setiap orang gelisah. Ye Junlin menarik napas dan berkata, "Katakan padaku apa yang harus kamu lakukan tentang apa yang terjadi tadi malam." Bersambung.